Selamat malam, perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Manggarai Timur. Saya Veronica Awud yang akan berperan sebagai supervisor, Pak Ricardus Pandur yang akan berperan sebagai coach, dan Ibu Maria Oktaviani yang akan berperan sebagai coach. Selamat menyaksikan. Selamat malam Pak Ricard. Selamat malam, Bu Vera. Oke. Apa kabar malam ini Pak Ricard? Puji Tuhan, kabar baik. Kalau Ibu Veranya bagaimana? Kabar baik Pak Ricard. Terima kasih. Nah, Pak Ricard, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih bersama Bapak. Pertama-tama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching yang diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan pada Pak Ricard adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Oke, baik Pak. Kemudian kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Kompetensi spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, ya, baik Pak Ricard. Kemudian yang terakhir, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Pak Ricard dalam proses coaching kali ini? Yang saya inginkan ialah coach saya ini bisa menemukan solusi dari permasalahan atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Oh iya, baik Pak Ricard. Demikian dulu ya pra observasi kita kali ini. Sekarang silakan Pak Ricard melakukan coaching terhadap coachingnya ya. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Sama-sama Pak Ricard. Siap Bu. Selamat malam Yasinta. Selamat malam Pak Ricard. Bagaimana kabarnya Pak Ricard? Puji Tuhan kabar baik. Bagaimana Bu Yasinta kabarnya? Puji Tuhan, terbaik juga Pak Ricard. Baik Bu Yasinta, dengar-dengar ada yang mau diceritakan Bu? Iya betul Pak Ricard. Jadi ada sesuatu yang ingin saya ceritakan ke Pak Ricard. Baik, sepertinya kita tidak punya banyak waktu Bu. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja untuk ngobrol-ngobrol tentang yang dibicarakan. Kira-kira apa yang mau disampaikan Bu? Begini Pak Ricard. Jadi di sini itu terkait dengan penerapan kedisiplinan di sekolahnya saya Pak Ricard. Jadi saya perhatikan selama ini itu tidak ada perkembangan yang baik Pak Ricard. Jadi khususnya itu siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Jadi tingkat kedisiplinan mereka itu sangat rendah. Padahal sebenarnya kan mereka itu harus disiplin karena mereka kan dekat dengan sekolah Pak Ricard. Begitu.
Baik, Bu. Kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan dari Bu Yasinta ini adalah tentang siswa yang tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, tetapi tingkat kedisiplinannya rendah. Begitu ya, Bu? Iya, betul Pak Rikar. Jadi mereka itu tinggal dekat dengan sekolah, tapi tingkat kedisiplinannya rendah Pak Rikar. Begitu. Oke. Kira-kira dari perbincangan ini pada malam ini, apa yang Bu Yasinta harapkan? Oke, baik Pak Rikar. Saya ingin adanya perubahan dalam hal kedisiplinan bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah Pak Rikar. Begitu. Jadi yang Bu Yasinta harapkan adalah adanya perubahan dari siswa yang tinggal dekat dengan sekolah dalam hal kedisiplinan. Kira-kira dalam hal apa, Bu? Baik, iya Pak Rikar. Saya ingin mereka itu harus bisa menjadi contoh dalam penerapan kedisiplinan Pak Rikar. Begitu. Baik, Bu. Berbicara tentang penerapan kedisiplinan dari level 1 sampai 10. Kira-kira di sekolah Bu Yasinta ada di level berapa? Oke, kalau menurut pengalaman saya selama ini Pak Rikar, siswa saya itu masih berada di level 5 karena masih banyak siswa yang tinggal dekat dengan sekolah tetapi tingkat kedisiplinannya rendah. Seperti itu Pak Rikar. Oke, sekarang sudah ada di level 5. Kira-kira di level berapa Ibu Yasinta mau tingkatkan agar terlihat adanya perubahan kedisiplinan di sekolah Bu Yasinta? Oke, baik Pak Rikar. Mungkin bisa ditingkatkan sampai di level ke-8 Pak Rikar. Jadi itu merupakan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya nanti kalau misalnya tingkat kedisiplinan siswa itu sudah mencapai level 8 seperti itu. Oke, dari level 5 ke level 8, kira-kira apa usaha dari Ibu untuk menciptakan adanya perubahan kedisiplinan tersebut? Oke, baik. Jadi apa rencana saya perbuat? Tapi mungkin bisa nanti saya buat jadwal tugas piket dan tugas tambahan lainnya dalam kelompok. Nanti bagi siswa yang tinggal dekat dengan sekolah. Jadi juga dibuatkan absen khusus nanti buat mereka yang tinggal dekat dengan lingkungan sekolah. Seperti itu, Pak Rikar. Oke, baik. Kira-kira Bu Yasinta membutuhkan bantuan dari siapa saja untuk mencapai tujuan ini? Oke, baik Pak Rikar. Saya akan membutuhkan bantuannya nanti itu. Yang pertama itu guru piket, yang kedua itu ketua kelasnya, dan yang ketiga balik kelas dan pengurus OSIS. Seperti itu Pak Rikar. Oke, jadi di sini Bu Yasinta sudah berkolaborasi ya dengan rekan guru juga dengan siswa. Kira-kira kapan Bu Yasinta mau melaksanakan? Oke, baik Pak Rikar. Saya ingin secepatnya Pak Rikar. Mungkin dalam minggu ini saya mulai berkoordinasi dengan rekan guru dan siswa yang akan membantu saya nanti dalam kegiatan ini. Begitu Pak Rikar. Oke, bagus sekali Bu Yasinta ketika saya mendengarkannya. Kira-kira Bu Yasinta dari percakapan kita pada malam hari ini, apa sih yang Bu Yasinta dapatkan? Oke, baik Pak Rikar. Dari percakapan kita di malam hari ini, saya mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk terjadinya perubahan tentang kedisiplinan di sekolahnya kami dengan cara membuat jadwal piket dan tugas tambahan nanti Pak Rikar. Seperti itu.
Baik Bu Yasinta, sudah ada gambaran untuk bagaimana bisa meningkatkan kedisiplinan di sekolah Ibu, dan juga saya akan tunggu seperti apa hasilnya dan juga kabar ya Bu Yasinta. Setelah Oke, siap melakukan Pak. rencana tadi, saya sudah tidak sabar mendengar cerita-cerita lagi tentang yang sudah dibicarakan. Mungkin percakapan kita pada malam hari ini cukup di sini saja ya. Semoga rencana kita bisa berjalan dengan baik. Oke, ya terima kasih banyak Pak Rikar sudah mau meluangkan waktunya, sudah mendengarkan keluhan dari saya, dan mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini bisa bermanfaat dan terjadi perubahan di sekolah saya nanti ke depannya. Seperti itu Pak Rikar. Sama-sama Bu Yasinta. Mungkin lain kali ada yang ingin diceritakan langsung, hubungi saja dengan saya. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan dan selamat malam, Bu. Oke, selamat malam Pak Rikar. Terima kasih banyak. Selamat malam. Oke. Baik. Selamat malam Pak Rikar. Selamat malam Bu Fira. Ya, Pak Rikar tadi sudah melakukan coaching ya dengan Bu Ani. Ya, sudah Bu. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasi. Yang pertama, apa saja yang sudah Pak Rikar lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Di coaching ini Bu, saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga rencana aksi, dan yang keempat ialah rencana tanggung jawab. Sehingga alur tersebut bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi. Oke, Pak Rikar. Ya, menurut saya sebagai observer, tadi dalam proses coaching Pak Rikar dan Ibu Ani sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta dan juga Pak Rikar sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Bu Ani sehingga Bu Ani bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir dari saya sebelum kita tutup yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Pak Rikar berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga nantinya saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Oh ya Pak Rikar, semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Ya Pak, demikian observasi kita kali ini, semoga bermanfaat bagi kita. Selamat malam, sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih Bu, selamat malam.